Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Di sini untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk pertemuan kali ini nanti KD yang kita bahas itu masih berkaitan dengan KD.3 dan juga KD4.3. Kemudian untuk IPK dan tujuan pembelajarannya di sini untuk IPK-nya adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Untuk KD 4.3.5-nya itu menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metodenya adalah gabungan eliminasi dan substitusi. Adapun untuk tujuan pembelajarannya di sini adalah siswa terampil membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikannya dengan menggunakan metode gabungan. Kemudian ini adalah aplikasi dari sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari ini dalam dunia ekonomi ya, dalam perekonomian seperti ini ya. Misalnya ada seseorang yang membeli barang ya, misalnya ada 3 jenis, misalnya aqua, terus taro atau ciki lainnya ya. Ini masing-masing membelinya berapa begitu ya. Ini contoh dari aplikasi SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode gabungan yang pertama adalah eliminasi sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu sehingga koefisien salah satu peubah atau variabel di sini untuk X, Y ataupun Z-nya itu pada kedua persamaan itu sama. Kemudian langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah 2 dengan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi nanti ya. Pertama berarti dieliminasi terlebih dahulu. Setelah ketemu nilai salah satu variabel, kemudian disubstitusikan ke persamaan yang lainnya sehingga nanti diperoleh nilai 2 buah variabel. Kemudian langkah yang keempat, substitusikan nilai 2 buah variabel yang diperoleh pada langkah 3 ke salah satu persamaan semula sehingga nanti diperoleh variabel yang ketiga. Kemudian langkah terakhir tinggal kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Untuk contohnya di sini, ya, ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada 3 orang, yaitu Ali, Boneng, dan Cecep. Mereka berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buah buku tulis, kemudian sebuah pensil dan sebuah penghapus dengan membayar uang sebesar Rp4.700. Sedangkan Boneng membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil dan sebuah penghapus dengan membayar uang sebesar Rp4.300. Dan Cecep di sini membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil dan sebuah penghapus dengan membayar uang sebesar Rp7.100. Di sini yang ditanyakan adalah berapa harga untuk sebuah buku tulis, kemudian sebuah pensil dan sebuah penghapus. Untuk menyelesaikannya di sini langkahnya yang pertama adalah kita memisalkan terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita misalkan adalah harga untuk sebuah buku, kita misalkan dengan X ya, X rupiah. Kemudian untuk harga sebuah pensil itu Y rupiah, harga untuk sebuah penghapus itu adalah Z rupiah. Nah, dari situ tinggal kita membuat model matematikanya seperti apa. Untuk model matematikanya diperoleh di sini adalah yang pertama itu 2x plus y plus z sama dengan 4.700. Kemudian yang kedua x plus 2y plus z sama dengan 4.300. Yang ketiga 3x plus 2y plus z sama dengan 7.100. Nah, ini yang paling atas kita anggap sebagai persamaan pertama, yang kedua persamaan kedua, yang ketiga itu sebagai persamaan ketiga. Langkahnya yang pertama adalah kita eliminasi dulu variabel z-nya di sini. Yang pertama diambil dari persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan satunya adalah 2x plus y plus z sama dengan 4.700. Persamaan 2-nya di sini adalah x plus 2y plus z sama dengan 4.300. Di sini koefisien dari variabel z-nya itu sudah sama ya.
sehingga tidak perlu dikalikan lagi, langsung kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena di situ tandanya untuk Z-nya itu adalah sama, yaitu positif semua. Maka tinggal kita kurangkan sehingga diperoleh hasilnya adalah X min Y sama dengan 400. Kemudian yang berikutnya masih eliminasi, yaitu dari persamaan kedua dan ketiga. Di sini persamaan kedua itu adalah X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Persamaan ketiganya adalah 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7.100. Di sini koefisien dari variabel Z-nya juga sudah sama ya. Maka tinggal kita kurangkan. Antara eliminasi yang pertama dengan eliminasi yang kedua itu yang dieliminasi variabelnya harus sama. Kalau yang tadi pertama variabel Z, ini juga harus variabel Z. Karena tadi sudah sama, maka tinggal dikurangkan, maka diperoleh hasilnya menjadi min 2X ya, sama dengan min 2.800. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1.400. Kemudian nilai X sama dengan 1.400 ini disubstitusikan ke persamaan X min Y sama dengan 400. Sehingga diperoleh 1.400 dikurangi Y sama dengan 400. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 1.000. Kemudian nilai X sama dengan 1.400 dan Y sama dengan 1.000 itu disubstitusikan ke persamaan. Boleh persamaan 1, 2, ataupun 3. Cuma di sini nanti kita substitusikannya adalah ke persamaan 1. Yaitu kedua X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Sehingga diperoleh 2 dikali 1.400 ditambah dengan 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. 2 dikali 1.400 itu adalah 2.800 ditambah dengan 1.000 maka menjadi 3.800 ditambah Z sama dengan 4.700. Sehingga diperoleh di sini Z-nya adalah 4.700 dikurangi dengan 3.800 sehingga diperoleh Z-nya sama dengan 900. Jadi nilai variabelnya sudah ketemu semua. Yang pertama X-nya sama dengan 1.400, Y-nya 1.000 dan Z-nya 900. Jadi untuk harga sebuah buku tulis itu adalah 1.400. Untuk harga sebuah pensil itu adalah 1.000 dan harga sebuah penghapus itu adalah 900. Itu cara penyelesaikan SPLTV menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Untuk yang selanjutnya di sini ada satu soal ya. Nah, bisa kalian kerjakan untuk latihan. Nah, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.